Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri dan saya Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pepatah berikut. Utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu walau di negeri Cina. Jarrib walahis takun arifan, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau akan tahu. Ijhad wala taksab wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasa. Bersungguh-sungguhlah kita, jangan malas, karena kalau malas akibatnya akan menyesal. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang PLBJ nih. Hore. Siapa yang senang sama pelajaran PLBJ? Ayo angkat tangannya. Pintar, good. Anak-anak, pasti deh kalau pelajaran PLBJ itu kalian senang. Karena apa? Karena sambil bermain ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan, sudah belajar nenek gerondong. Sekarang kita mau mempelajari dan mempraktekkan bersama permainan kuda bisik. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, ini contohnya ya, permainan kuda bisik. Namanya permainan kuda bisik ini pasti kan ada bisik-bisik tuh, lihat gambarnya ya. Ada orang lagi bisik ya, berbisik. Pastinya juga ada yang nebak. Pak, kenapa ini ada gendong-gendongan? Nah, pastinya juga pasti dia yang kalah yang gendong. Nggak mungkin kan yang menang dia gendong. Nah, ngerti anak-anak ya? Gampang kan? Dan kuda bisik ini berasal dari Jakarta. Jadi kita harus bangga nih berada di Jakarta. Bahkan permainannya banyak ya. Oke, siap ya? Kita akan sama-sama memperhatikan kembali. Alhamdulillah, siap? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anakku sekalian, permainan kuda bisik berasal dari Jakarta. Nah, permainan kuda bisik dapat dilakukan di halaman atau di lapangan. Jumlah pemain kuda bisik paling sedikit 5 orang ya. 5 orang. Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang paling sedikit. Nah, semakin banyak pemain, maka permainan ini semakin seru loh. Dan pastinya pemain dibagi dalam 2 kelompok dengan jumlah yang sama. 1 orang di antara 2 kelompok itu harus sebagai wasit. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya mengatur jalannya permainan. Bisa ya? Kita ulang lagi ya. Permainan ini berasal dari Jakarta dan dilakukan di rumah, halaman rumah, dan juga di lapangan. Bermainnya paling sedikit 5 orang ya. Semakin banyak semakin seru loh. Dan dibagi 2 kelompok. Ditentukan 1 sebagai wasitnya. Pak, cara mainnya gimana sih? Aku udah nggak sabar. Nah, pengen tahu cara mainnya?
Oke, kalau pengen tahu cara mainnya, kita simak penjelasan dari Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Selanjutnya kita belajar mengenai bagaimana cara bermain kuda bisik. Ya, baik. Yang pertama adalah diawali dengan menentukan wasit. Nah, ini sudah pasti. Setiap permainan itu pasti ada wasitnya. Wasitnya ini bertugas untuk apa? Untuk menentukan jalannya permainan nanti bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, setelah wasit ditentukan, yang kedua adalah dibentuk dua kelompok, ya. Membentuk dua kelompok nih. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki, paling sedikit itu permainan ini ada berapa orang? 5 orang, ya. Kalau bisa itu adalah angka genap nih. Misalkan jumlah pemainnya kalau bisa 6, ya, atau enggak 8. Karena apa? Bisa dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok ini jumlahnya sama. Kalau misalkan ada 6 orang, berarti kita bagi dua kelompok, ya. Nanti pembagiannya bagaimana, Bu? Bisa home pimpa, mana kelompok yang menang, mana kelompok yang kalah, ya. Kemudian jika ada jumlahnya 6 orang nih, misalkan 6 pemain, kemudian mereka home pimpa, yang menang siapa berarti masuk ke kelompok yang menang, yang kalah nah nanti masuk kelompok yang kalah. Berarti ketika dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok ini berjumlah 3 orang, kemudian satu lagi kelompok yang kedua berjumlah 3 orang juga, ya. Kemudian setelah sudah dibagi menjadi dua kelompok, selanjutnya adalah, nah, tiap kelompok yang menang membisikkan nama pemain lawan kepada wasit. Jadi kelompok yang menang tadi ini, nak, mereka membisikkan sebuah nama lawan, nama seorang lawan itu kepada wasit. Misalkan kelompok yang menang ini ada yang namanya Faris, kelompok yang kalah ini ada yang namanya Wayan. Nah, si Faris membisikkan kepada wasit namanya Wayan. Pak wasit, aku ingin membisikkan namanya Wayan misalkan, gitu ya. Nah, pokoknya tiap kelompok yang menang itu membisikkan nama lawannya, nama lawan pemainnya itu kepada wasit. Mudah ya? Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah wakil kelompok yang kalah bermusyawarah nih untuk menebak nama yang dibisikkan. Nah, ketika tadi kelompok yang menang sudah membisikkan sebuah nama lawan, ya kan, yang disebutkan. Nah, kelompok yang kalah dia ini bermusyawarah dengan anggota kelompoknya. Kira-kira nama siapa ya yang disebutkan oleh kelompok yang menang? Apakah namanya si Wayan? Apakah nama si Ardi misalkan? Apakah namanya si Melani? Atau apakah namanya si Ana? Gitu ya. Nah, kelompok yang kalah ini bermusyawarah nih. Kemudian setelah bermusyawarah, baiklah, yuk kita tebak yuk satu nama kira-kira yang disebutkan oleh pemain lawan ini siapa. Kita pilih yuk nama Wayan. Nah, kelompok yang kalah ini menebak, oh sepertinya Wayan nih yang dipilih oleh kelompok yang menang nih. Nah, selanjutnya jika tebakan cocok dengan nama yang dibisikkan, berhak menjadi pemenang. Nah, tadi ketika kelompok yang kalah menyebutkan kepada wasit bahwa yang dibisikkan oleh kelompok lawan adalah Wayan, berarti tebakannya benar, ya. Berarti kalau tebakannya benar, yang tadinya kelompok kalah ini dia kalah menjadi menang karena dia berhasil menebak nama yang cocok berdasarkan yang dibisikkan oleh tim kelompok yang menang, ya. Jadi kelompok yang kalah ini setelah bermusyawarah, nah, dia bilang sama wasit, Pak wasit, kita menebak mereka membisikkan nama Wayan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian wasit ini mengumumkan apakah benar atau tidak yang dibisikkan oleh kelompok yang menang. Nah, tadi yang dibisikkan oleh wasit adalah nama Wayan, berarti jawabannya benar. Nah, tadinya kelompok yang kalah ini kalah karena dia berhasil menebak
nama yang cocok dari bisikan tim lawan, berarti dia menang. Nah, yang terakhir, hukuman bagi pemain yang kalah adalah menggendong pemain yang menang. Nah, berarti yang kalah dalam tidak bisa menebak, atau sebaliknya, kalau tim kalah dia menjadi menang karena berhasil menebak nama, berarti tim yang menang tadi menjadi kalah. Maka dari itu hukumannya adalah mereka yang kalah wajib menggendong pemain yang menang tuh. Contohnya seperti ini tuh, saling menggendong di punggungnya ya, di belakangnya, itu sebagai hukuman bagi pemain yang kalah. Ini seru-seruan saja nah ya. Enak ya permainan kuda bisik ya, boleh loh dicoba di rumah dengan kakak atau adik atau saudara-saudaranya. Baik, selanjutnya bagaimana contoh permainan kuda bisik ini akan dijelaskan oleh Bu Resti. Ya, terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Nah, di sini Bu Resti punya contoh nih video permainan kuda bisik. Silakan disimak ya Nak ya. Nah, dalam video permainan kuda bisik ini terdiri dari 4 kelompok ya Nak ya, yaitu 2 kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki, berarti terdiri atas kelompok A, B, C, D. Nah, ini sedang melakukan bisik-bisik nih, dari teman yang paling depan ke yang paling belakang. Nah, yang paling belakang ini menyampaikan apa yang dibisik oleh teman-temannya, tapi melalui tulisan. Nah, dia menulis. Nah, apabila jawabannya benar, maka dia menjadi pemenangnya. Jika kalah pada permainan kuda bisik, hukumannya yaitu menggendong teman yang menang. Tapi perlu diingat, Nak, dalam menggendong itu harus sesama muhrim ya. Perempuan hanya boleh menggendong anak perempuan saja, anak laki-laki hanya boleh menggendong laki-laki saja ya. Tidak boleh anak laki-laki menggendong perempuan, begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena hukumnya haram, bukan muhrim ya. Paham ya? Selanjutnya makna yang terkandung dalam permainan kuda bisik. Nah, dalam permainan kuda bisik itu ada hal-hal positif yang bisa kamu petik sebagai pembelajaran, yaitu kebersamaan kamu bermain dengan teman-teman. Lalu kedua, kejujuran. Nah, dalam sebuah permainan harus jujur ya, tidak boleh curang ya. Setiap permainan itu harus memiliki rasa kejujuran, yaitu lanjut yang ketiga, bekerja sama dalam tim. Nah, iya tadi contohnya itu saling berbisik-bisik ya. Nah, ini saling bisik-bisik dalam tim loh. Tujuannya apa? Agar memenangkan permainan ya. Lalu yang terakhir, makna yang terkandung dalam permainan kuda bisik yaitu sportivitas. Apa arti sportivitas? Nah, sportivitas artinya siap menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan. Jangan kamu kalah terus kamu nggak terima, ujung-ujungnya nanti nangis, aku kan menang, padahal kalah karena dia tidak bisa menerima kekalahan. Setiap permainan ada menang, ada kalah, itu hal yang biasa ya Nak ya. Nah kamu harus mempunyai sifat sportivitas nih, menerima kekalahan dan mau mengakui kemenangan lawan. Oke? Nah, cukup sekian materi pembelajaran bab 3 tentang permainan kuda bisik. Semoga kamu dapat memahaminya, dapat mencerna dan sudah bisa membayangkan kan bagaimana cara bermain kuda bisik ya. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riki, Bu Nuri, dan Bu Resti. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.